nggak sih dok itu bisa bikin konsentrasi kita berkurang kalau nggak sarapan? Ada jam-jam orang siklus makan itu setiap orang kan beda nih, pagi, siang, atau malam. Jadi menyesuaikan, asam lambung itu juga menyesuaikan. Apa kabarnya Sobat Siva? Senang sekali saya Altiara Putri kembali lagi di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Tepuk tangannya dong. Terima kasih sekali lagi untuk seluruhnya teman-teman yang hadir di sini. Ini dari SMK apa nih? Setia Dharma 2 Palembang. Terima kasih atas kehadirannya ya. Katanya nih mereka ini ada yel-yel. Kita mau tahu yel-yelnya apa. Baik, coba ya. Semangat itu harus tumbuh setiap hari. Jadi mana nih suaranya SMK Setia Dharma 2 Palembang? Bisa, pasti bisa. Oke. Baik. Dan Sobat Siva, Talkshow Sehati ini adalah salah satu program televisi persembahan dari RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Sumatera Selatan, di mana kita akan membahas tentang tips dan juga info kesehatan, menghadirkan narasumber yang memang ahli di bidangnya, dokter-dokter dari Rumah Sakit Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, hari ini tema kita hidup sehat sederhana. Bagaimana sih kita harus hidup sehat dengan cara yang sederhana? Kita langsung saja mengundang. Ini dia narasumber kita, Dokter Tami. Dokter Tami, silakan. Dokter Tami. Ya, dokter. Sudah siap ya, Dok ya? Insya Allah. Kita akan memberikan info kesehatan. Silakan duduk, Dok, Iya. di sini, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Dokter Tami dokter umum ya dok di Rumah Sakit Siti Fatimah ya? Iya, benar sekali. Baik, biasanya tuh jadwalnya kapan aja nih dok? Kalau saya jadwalnya di unit hemodialisa ya. Jadi unit hemodialisa itu kami terbagi menjadi 2 shift. Ada Senin sampai dengan Sabtu gitu. Jadi Senin dan Sabtu ya dok ya? Ada terus di Siti Fatimah. Iya. Baik dok, ini kan tema kita hidup sehat sederhana. Iya. Dan narasumbernya adalah dokter Tami. Itu luar biasa sekali. Dokter terima kasih sudah hadir di Iya, sini sama-sama. di talk show kita. Nah ini kita akan memberikan tips dan trik juga nih dok tentang kesehatan. Mungkin sebagian Sobat Siva juga belum tahu tentang hidup sehat sederhana itu dimulai dari apa aja. Tapi kita langsung aja dulu nih dok. Gaya hidup sehat seperti apa sih dok? Menurut dokter itu yang sehat? Oh, baik. Kita mulai dari hidup sehat itu sendiri ya. Jadi hidup sehat itu adalah sehat dalam arti kata fisik maupun psikis. Jadi seseorang yang sehat itu adalah seseorang yang tidak memiliki masalah kesehatan baik jasmani maupun rohani. Nah, sedangkan gaya hidup sehat itu sendiri adalah sebuah komitmen jangka panjang seseorang untuk menjaga dan melakukan berbagai hal yang mendukung fungsi tubuh sehingga berdampak baik bagi kesehatan, tidak hanya dari menjaga pola makan,
namun juga dari olahraga dan kerohaniannya itu sendiri. Baik, berarti itu bentuk kita itu menjaga fisik kita ya dok ya? Iya, Nah, fisik maksudnya dan kalau- psikis. dan juga psikis kita, gaya hidup sehat itu. Nah ini dok, kalau misalnya ngomongin soal perilaku nih dok, perilaku apa aja sih dok yang bisa dibilang ini udah gaya hidup yang sehat nih? Oh gitu ya. Jadi hidup sehat itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya, yang sederhananya. Yang pertama, kita jaga dari pola makan. Pola makan itu artinya waktu kita makan. Pertama dari sarapan, makan siang, kemudian makan malam. Dan kalau bisa waktunya itu terus-menerus, tidak berubah-ubah. Nah, selain dari pola makan itu, sangat penting juga gizi seimbang dari apa yang kita makan. Jadi tidak sembarang makanan yang bisa kita makan. Nah, dalam satu porsinya sebaiknya makanan itu mengandung karbohidrat, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, dan juga air putih. Nah, selain itu gaya hidup sehat itu sendiri juga dengan mengatur tidur. Tidak boleh tidur yang terlalu lama maupun begadang, seperti itu. Oh, jadi tidur juga harus ada waktunya ya dok ya? Iya. Sebelum kita ngomongin soal tidur nih dok ya, makan dulu dok. Kalau Iya. kita nggak sarapan itu bisa mengganggu gaya hidup sehat nggak sih dok? Iya, jadi sarapan itu sendiri kan, kita dalam sarapan itu sebelumnya kita tidur, kita istirahat, tidak ada asupan nutrisi. Tapi dalam proses tidur, metabolisme tubuh kita tetap berlangsung. Jadi itu kan juga membutuhkan energi. Selain itu ketika pagi kita melakukan aktivitas, kita juga membutuhkan energi, sumber energi untuk berpikir, melakukan aktivitas sehari-hari, bekerja, sekolah. Nah itu juga membutuhkan energi. Maka dari itu diperlukanlah sarapan. Karena pada prinsipnya kalau kita tidak makan pun lambung yang kosong akan meningkatkan asam lambung, seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti dok kita memang harus sarapan ya dok ya? Iya, benar. Nih, ini nih Sobat Siva. Jadi Sobat Siva yang sering banget nih pagi langsung pergi, nggak sempet sarapan, ternyata itu nggak bagus ya dok ya? Iya. Konsentrasi kita juga berkurang. Betul nggak sih dok? Itu bisa bikin konsentrasi kita berkurang kalau nggak sarapan? Iya benar kan, karena kita kekurangan energi tadi, jadi otak juga membutuhkan energi untuk berkonsentrasi, berpikir, sehingga kalau dia kurang energi, fungsinya juga akan berkurang. Gitu. Nah ini kan sarapan ini sangat penting sekali ya dok ya untuk gaya hidup sehat. Sarapan yang seperti apa sih dok yang dianjurkan untuk membuat tubuh kita itu semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Sebaiknya kalau makanan tadi ya, seperti yang saya sudah bilang, itu kita dalam satu piring itu Sarapan lah langsung yang lengkap bisa, itu dok? Bisa juga yang seperti kita makan sayur atau buah, tapi kalau bisa kita kurangi yang mengandung, pagi-pagi kan orang sering minum kopi, minum teh, Iya. sebaiknya itu dikurangi karena itu mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tubuh gitu. Oh seperti Sebaiknya itu ya, buah, dok, ya. sayur, makanan pagi seperti Makanan buah, sayur. Tapi kan kalau misalnya untuk sarapan itu nggak harus yang lengkap banget kan dok? ya nggak harus yang Enggak ya dok ya? Berarti di siang ya dok ya yang untuk yang lengkap banget iya, itu? siang. Baik, kalau misalnya sarapannya cuma sarapan kayak roti-roti, oke? Untuk Oke, untuk itu aktivitas karena kita kan sehari-hari. itu juga mengandung karbohidrat kan, sama saja seperti nasi ataupun yang lainnya. Nah ini dok, kita kan juga sering banget nih dengar ada Sobat Siva yang diet. Kalau misalnya nggak makan nasi di malam atau nggak makan nasi seharian, mereka itu cuman makannya itu lauk pauk aja, itu bisa mengganggu gaya hidup sehat nggak sih dok? Kalau makan itu sendiri hanya lauk pauk ya, jadi karbohidratnya di mana gitu kan? Berarti Jadi kita kan harus juga perlu butuh karbohidrat? karbohidrat. Iya, karbohidrat kan juga penting. Tidak hanya sayur-sayuran dan buah-buahan saja yang diperlukan oleh tubuh. Makan malam dok? Makan malam mempengaruhi nggak nih gaya hidup sehat kita? Makan malam itu boleh, tapi Dianjurin jangan- nggak untuk kesehatan? Boleh, asalkan tidak terlalu malam karena waktunya untuk istirahat. Seperti itu. Di jam berapa dok? Di jam 7, jam 8 bisa juga. Jam 7 di Pokoknya jam 8. 2 jam sebelum tidur lah. lanjut.
Oh, seperti itu. Jadi kita harus tahu nih, karena ini adalah tema kita, hidup sehat yang sederhana. Sebenarnya itu yang sering sekali ya dok ya kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari, seperti itu kan. Jadi kita harus tahu dari pola makan. Nah, kalau tadi pola tidur dok, dokter tadi bilangnya kita itu menyeimbangkan gaya hidup sehat ini. Ada makanan, ada juga pola tidur. Nah, ini kita pengen tahu nih, tidur yang pas itu seperti apa sih untuk gaya hidup kita itu sehat gitu. Tapi nanti ya dok ya, nanti dokter akan jawab kira-kira apa nih jawaban dokter, Sobat Siva. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih dengan tema kita, hidup sehat itu sederhana. Jangan kemana-mana ya, tetap di talk show Sehati Sehat, tenangkan hati. Kembali lagi di talk show Sehati Sehat, tenangkan hati. Iya betul sekali, karena sehat memang bikin tenang hati ya dok Iya, ya. benar. Sehat itu paling penting sekali. Oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah itu adanya talk show ini agar mengedukasi juga tentang kesehatan. Memang sederhana, tapi itu sangat penting sekali untuk kita. Baik dok, kita akan lanjut lagi dok. Tadi pertanyaannya tentang tidur. Sebenarnya ya dok, ini waktu tidur yang baik dan benar itu berapa jam? Dan kalau misalnya siang, itu boleh nggak sih kita tidur siang untuk konsentrasi kita? Karena mitosnya tuh kalau misalnya tidur siang itu bagus sekali untuk meningkatkan konsentrasi. Gimana nih dok? Oke, jadi untuk waktu tidur itu sendiri ya, jadi kalau kita orang dewasa itu di atas 18 tahun, waktu tidur sebaiknya sekitar 7-8 jam. Nah, kalau untuk waktunya siang atau malam, jadi sebenarnya tidur siang itu boleh, tapi sebenarnya untuk pola tidur itu, waktu tidur itu diatur oleh namanya hormon melatonin. Nah, jadi hormon melatonin itu biasanya diproduksi saat malam hari. Dialah yang menciptakan wake and sleep. Nah, jadi gitu. Nah, jadi melatonin itu diproduksi paling tinggi itu saat malam hari pada saat gelap. Jadi semakin malam dia semakin tinggi, puncaknya sekitar pukul 2 sampai pukul 4 pagi. Jadi di saat kita istirahat, sel-sel di tubuh kita itu melakukan yang namanya perbaikan sel, memperbarui sel. Jadi karena adanya melatonin itu, jadi kegiatan tersebut berlangsung jadi sangat optimal dibandingkan kalau pagi hari. Jadi kalau pagi atau siang hari tidur, itu sel melatoninnya itu sedikit sekali, seperti itu. Jadi untuk proses regenerasi sel, untuk perbaikan sel-sel baru jadi tidak maksimal kalau di siang hari. Tapi kalau boleh atau tidaknya itu boleh. Boleh ya dok ya, tapi lebih bagus itu malam. Dok, kalau malam sebenarnya orang dewasa 8 jam ya tadi? 7-8 jam. 7-8 jam itu yang paling bagus ya dok ya? Iya. Jangan sampai lewat banget, jangan sampai yang dikit banget gitu ya dok ya? Karena nanti kalau kita tidur siang biasanya terjaga di malam hari. Nah, gitu. Tapi jangan berlebihan juga sih kalau dia tidur siang. Berlebihan juga nanti ganggu kan di malamnya gitu. Nah itu dia, jadi dokter rekomendasiin itu jam 10-an, jam 9 itu udah tidur ya dok ya? Iya, kalau bisa udah tidur, karena waktunya istirahat kan di malam hari. Karena jam 2 banyak kan kalau pria, ini banyak cowok-cowok nih dok, memang banyak sekali yang kayak susah tidur gitu malam-malam dok. Tidurnya sampai jam 2. Itu makanya ada kantong matanya gitu ya dok ya? Iya benar sekali, itu nanti pengaruh kan regenerasi sel tadi kan berkurang. Makanya bangun pagi saat setelah kita begadang itu kantong mata bengkak, di bawah mata hitam-hitam gitu. Jadi kan regenerasi sel jadi terganggu seperti itu. Kalau yang untuk penderita insomnia gimana tuh dok? Insomnia itu sendiri biasanya itu dari psikis. Jadi dari psikis juga itu ya dok ya? Iya, biasanya kan kalau susah tidur itu kan jadi ada aja gitu yang dipikirin kan, biasanya orang insomnia seperti itu. Jadi caranya untuk mengatasinya, pertama tidur itu baiknya di saat yang gelap, maksudnya di kamar itu kalau bisa dimatikan lampu. Terus jangan main
gadget, jauhi gadget, kalau bisa jauh dari tempat tidur, terus ciptakan suasana nyaman, kalau bisa tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu panas, seperti itu. Gitu ya dok ya, itu untuk tips dan triknya kalau misalnya penderita insomnia gitu yang ada, aduh insom nggak bisa tidur. Iya, Dok, biasanya tadi dokter bilangnya gadget, main gadget di malam hari itu nggak boleh. Bener ya dok ya, itu ternyata ada kayak apa ya, yang nggak baik gitu untuk tubuh kalau misalnya kita main handphonenya itu, apalagi di waktu lampu itu udah dimatiin gitu. Iya, karena gadget itu kan sendiri memberikan cahaya ke mata. Radiasi ya dok ya? Iya, kalau radiasi itu tidak terlalu signifikan ya jumlahnya. Itu pengaruhnya ke kalau kita lihat gadget, cahaya mata, jadi kan layar dari gadget itu terlalu banyak ke mata, tapi di lingkungan kita itu gelap gitu kan. Terus jarak kita megang gadget, terus semakin lama kita kan kalau main gadget itu kan nggak terasa tuh waktunya. Kadang lama gitu, jadi kadang sampai jam 12 malam sampai nggak tahu waktu gitu. Jadi kalau seperti itu ya jadi merusak mata, jadinya kayak orang terlalu lama melihat gadget itu tidak baik untuk mata sih lebih tepatnya gitu, dan mengganggu siklus tidur juga gitu. Siklus tidur dan juga mata itu paling sering kena ya dok ya. Nah itu dia nih, sebenarnya itu adalah hidup sehat yang sederhana. Jadi kalau misalnya kita pengen tidur, langsung tidur aja, nggak usah main handphone, nonton YouTube, seperti itu ya dok ya. Karena itu bisa bikin hidup kita juga nggak sehat gitu, radiasinya. Walaupun kata dokter tadi dikit kayak gitu, tapi pengaruhnya untuk mata luar biasa sekali. Dok, kalau misalnya kita bangun nih dok, karena kita kan pengen hidup sehat yang sederhana gitu dok. Kalau bangun itu bagusnya kita langsung minum air putih ya dok ya? Atau olahraga dulu nih? Kalau bangun sebaiknya minum air putih. Berapa gelas nih dok? 8 gelas? 1 gelas? Kalau minum air putih bisa dicicil ya. Pokoknya dalam 1 hari itu sekitar 2 liter. Jadi kalau kita kalkulasiin pakai gelas yang 230 cc itu sekitar 8 gelas per harinya, itu minimal. Minimal ya dok ya? Iya. Kalau misalnya kita terlalu banyak minum air putih, itu ada dampak kesehatannya juga nggak sih dok? Kalau terlalu banyak tidak masalah sih untuk orang sehat ya. Gitu. Oh nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah, maka semakin banyak itu semakin baik. Gitu. Oh paling ya bolak-balik ke toilet ya dok ya? Iya. Dok ini kalau ngomongin soal air putih dan juga bangun tidur tadi kan, karena kita pengennya itu hidup sehat yang sederhana, bener nggak sih dok kalau misalnya kita baru bangun minum air putih langsung olahraga, itu udah perilaku hidup yang bener nggak sih, gaya hidup yang sehat nggak? Bangun langsung minum air putih olahraga, itu boleh sih, itu atau nanti dulu gitu? Bagus juga sih kalau bangun kita istirahat dulu bentar, minum air putih, kalau bisa sih air hangat ya, jangan air dingin. Oh air hangat ya dok ya? Bedanya apa dok kalau misalnya kita minum air hangat sama air dingin waktu bangun tidur? Apa untuk tubuh kita tuh apa gitu dok? Kalau air hangat itu sesuai dengan suhu tubuh ya, jadi kalau sesuai suhu tubuh kan tubuh itu menerima suhu yang sama dari luar gitu, jadi itu lebih baik air hangat. Dan kalau habis minum olahraga itu boleh juga, karena pagi-pagi itu kan udara masih bersih, tidak ada polusi seperti di siang hari kan kendaraan sudah mulai banyak, jadi banyak polusi. Jadi kalau pagi-pagi olahraga juga baik, dan olahraga itu baiknya sedikit-sedikit tapi rutin daripada banyak tapi hanya sesekali. Sedikit-sedikit tapi ya rutin setiap hari ya dok ya? Enggak 15-30 menit lah sehari. Dok banyak juga nih sobat Siva ya yang bangun tidur itu langsung ngopi, langsung ngeteh. Nah kopi dulu nih dok, kopi itu sehat gak sih sebenarnya kalau kita bangun tidur langsung ngopi? Banyak nih pasti sobat Siva yang ada di sini sering banget kan langsung nyari kopi bukan nyari air putih. Banyaknya orang sekarang banyak minum kopi ya kan, udah banyak toko-toko jual minuman kopi. Nah itu kalau kopi sendiri kan kita dalam keadaan tidur itu tidak ada isi dalam lambung. Jadi pada dasarnya kan kita menyesuaikan pola makan nih. Jadi pola makan itu kalau kita tiap pagi sarapan nih. Nah ada jam-jam orang siklus makan itu setiap orang kan beda nih, pagi, siang, atau malam. Jadi menyesuaikan, asam lambung itu juga menyesuaikan gitu. Jadi kalau jam 8, misal jam 7 nih, jam 7 kita biasa sarapan.
itu asam lambung juga meningkat di jam segitu. Jadi makanya kita harus makan. Nah, apabila di saat perut kosong nih, bangun pagi langsung minum kopi, kopi itu mengandung salah satunya adalah kafein. Nah, kafein itu sifatnya akan meningkatkan asam lambung. Jadi dia sudahlah lambung kosong, asam lambung meningkat, kafein meningkatkan asam lambung juga. Jadi menyebabkan kita merasa mual, tidak enak di bagian perut, seperti itu. Itu tuh penderita MAH ya dok ya? Kalau lama-lama bisa menjadi MAH. Oh, untuk yang sehat juga dalam jangka waktu yang panjang minum kopi terus tiap pagi itu bisa nyebabin MAH ya dok ya? Bisa. Dan juga asam lambung bisa juga kali dok ya? Bisa, asam lambung itu kan, MAH itu kan akibat iritasi, mengiritasi lambung seperti itu. Makanya dia menyebabkan mual, begah perut, terus sendawa, sering sendawa. Nah itu dia, jadi kita akan ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, masih dengan tema kita hidup sehat sederhana. Kira-kira apa ya yang akan kita obrolkan dengan Dokter Tami. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Sehati, sehat tenangkan hati. Talk Show Sehati, sehat tenangkan hati. Sebelum kita ngobrol sama Dokter Tami kembali tentang hidup sehat sederhana, teman-teman dari SMK Setia Dharma 2 Palembang ini ada nggak sih pertanyaan? Ada ya? Nih, tunjuk tangan. Baik, silakan. Namanya siapa dan juga mau tanya tentang Mirna. apa nih? Iya, Mirna. Mau tanya apa, Mirna? Tadi kan berbicara tentang MAH. Nah, bagaimana sih dok cara mengatasi MAH atau GERD itu? Itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Mirna. Nanti kita akan lanjut lagi. Dok, gimana nih dok untuk mengatasi GERD atau MAH dengan gaya hidup sederhana? Oke, jadi kalau untuk mengobati, sebenarnya kan dengan obat-obatan ya, yang bisa kita lakukan itu adalah mencegahnya kambuh kalau kita sudah memiliki MAH. Jadi pertama kita harus mencukupkan minum air putih. Jadi minum air putih tadi yang sudah disebutkan minimal 8 gelas dalam satu hari. Kurangi konsumsi makan makanan yang pedas, terus yang bersantan, yang tinggi akan lemak. Kemudian kurangi merokok, kurangi minum kopi karena itu akan berdampak pada peningkatan asam lambung gitu. Dan juga kurangi makan makanan yang mengandung pengawet seperti itu. Karena pada dasarnya untuk kebutuhan kita itu kalau menurut Kementerian Kesehatan kita tuh ada namanya G4, G1, L5. Jadi G4 itu adalah gula sebanyak 4 sendok makan, G1 garam, 1 sendok teh garam, kemudian L5 itu lemak sebanyak 5 sendok. Itu yang maksimal dikonsumsi untuk kita sehari-hari seperti itu. Baik, itu dia perilaku hidup sehat ya yang harus implementasikan ya dok ya kalau misalnya ada GERD gitu. Ada lagi yang mau bertanya, satu lagi ya, silakan. Namanya siapa? Nisa. Nisa, silakan Nisa, pertanyaannya apa nih? Dok, sekarang kan banyak nih anak-anak yang sering makan makanan junk food. Ya. Nah, menurut dokter apa sih bahaya makanan junk food itu? Baik, terima kasih dok. Bahayanya dok, wah ini pertanyaan saya juga nih sebenarnya, karena sekarang ini banyak sekali ya junk food ya, dan juga hampir setiap anak itu mengkonsumsinya itu setiap hari dok. Bahayanya dok, sebenarnya kita kan cuma dengar junk food seperti itu, bahayanya kita nggak tahu. Jadi junk food itu kebanyakan kan makanan siap saji ya. Jadi isinya itu kebanyakan makanan kaleng yang memiliki banyak pengawet buatan, pemanis buatan gitu. Jadi kan yang sudah dianjurkan tadi kan kalau untuk junk food itu dapat mengurangikan kita makan junk food, otomatis kan perut sudah terisi itu banyak. Sedangkan asupan gizi pada junk food itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan seperti itu. Jadi kalau sudah kita nyemil makan makanan itu kan otomatis kadang bikin kita
kenyang gitu. Jadi asupan untuk makanan lain jadi kurang, makanya jadi gizi kita jadi berkurang juga gitu. Baik, Seperti itu sih ya lebih dok ya, junk food ya. Dok, kalau misalnya mie instan itu termasuk junk food juga ya dok ya berarti ya? Iya, semua makanan instan cepat saji itu junk food. Junk food ya dok ya, sebenarnya kalau kita mengkonsumsi junk food itu bagusnya itu berapa kali seminggu dok? Sebenarnya kalau kali seminggu itu tidak ada batasan ya. Batas waktunya gitu ya dok ya? Iya, sebaiknya itu dikurangi saja perlahan seperti itu. Kalau hanya sekali seminggu itu oke-oke aja sih. Setahun sekali lah dok ya, atau 2 tahun sekali. Nah ini junk food itu bukan cuma yang makanan apa namanya ayam Iya. sama yang itu, yang merek-merek terkenal itu, bukan itu junk food. Itu juga sebenarnya junk food, Iya. tapi sebenarnya junk food itu banyak yang kayak frozen food itu juga junk food berarti ya dok ya? Yang mengandung pengawet. Iya, berarti yang dimasukkan ke freezer itu tuh berarti junk food nggak sih dok? Sekarang kan banyak kayak frozen food gitu dok. Iya, itu sih tergantung dari proses pengemasannya ya. Kalau dia menggunakan bahan pengawet sebenarnya itu sih yang membuat dia yang lebih baik untuk kesehatan. Tapi kalau dia pendingin di frozen food seperti itu kan tidak menutup kemungkinan itu mengandung pengawet juga. Nah itu dia, jadi memang harus dikurangi sekali ya dok ya, Iya. kalau bisa sih jangan lagi. Sekali-sekali lah dok, boleh dok, karena juga saya pecinta junk food. Di sini banyak ya pecinta junk food ya, tapi kita harus kurangi mengkonsumsi itu. Nah ini juga dok, banyak sekali pertanyaan tentang merokok. Merokok itu kan memang nggak baik untuk kesehatan. Tapi kenapa dok itu nggak baik untuk kesehatan? Kita pengen tahu nih alasannya. Jadi dalam rokok itu sendiri kandungan zat yang berbahaya itu sangat banyak, tidak hanya 1-2. Nah, salah satu yang membahayakan itu adalah nikotin nih. Terus rokok juga dapat meningkatkan ketergantungan untuk merokok kembali. Jadi salah satunya tadi nikotin itu efeknya itu dapat kalau dalam bahasa medisnya itu vasokonstriksi, artinya mengecilkan ukuran pembuluh darah. Jadi kan kalau ukuran pembuluh darah kecil otomatis tekanan darah juga semakin meningkat. Kalau dia terus menerus itu kalau untuk jantung itu tidak baik, akan menyebabkan tekanan darah yang tinggi. Selain itu rokok juga dapat menyebabkan infeksi pada paru. Apalagi kalau perokok aktif dibanding perokok pasif. Kemungkinan terpapar asap itu sebenarnya perokok pasif yang lebih banyak, karena setelah dihirup kan dikeluarkan kembali, yang dikeluarkan kembali itu lebih banyak dibandingkan yang dihirup. Jadi kalau kita berada di dekat orang-orang yang merokok, kemungkinan rokok yang terhirup itu lebih banyak orang tersebut dibanding yang merokok. Seperti itu. Seperti itu ya dok ya, itu tuh alasannya kenapa kita tuh dilarang merokok, terus juga kita juga dilarang untuk deket-deket sama perokok gitu, karena perokok pasif tadi ya dok ya. Iya. Nah dok, ini juga menurut dokter merupakan perilaku hidup sehat nggak sih kalau kita itu kontrol terus setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi? Karena kan hidup sehat itu tadi dokter bilang bukan cuma gaya hidup ya, dimulai juga dari makanan. Iya. Mulut ini dok, gigi seperti itu harus kita maintain terus nggak sih kesehatannya? Iya, benar sekali. Jadi kalau untuk kesehatan gigi kan kita harus cek ya, karena kita nggak tahu tuh. Biasanya kan walaupun kita sudah sikat gigi setiap hari, tapi kita harus juga cek apakah gigi kita itu sudah benar-benar bersih, apakah ada yang berlubang. Karena kalau ada lubang atau plak itu kan sumber infeksi juga, dan itu tidak baik juga untuk kesehatan. Katanya dok kalau misalnya gigi kita itu salah penanganan, kita bukan ke dokter gigi tapi ke kayak ahli-ahli gigi gitu ya dok ya, tukang gigi, itu bisa ke jantung ya dok ya? Itu Ada bakteri-bakteri yang bisa ke jantung, bener nggak sih dok? ya karena di gigi itu kan banyak syaraf ya, banyak syaraf dan pembuluh darah. Jadi bakteri itu kalau di gigi itu bisa lewat juga ke pembuluh darah seperti itu. Jadi pembuluh darahnya itu membawa ke jantung ya dok ya? Kemana aja sih sebenarnya? Kemana aja ya, bukan cuma jantung berarti ya dok ya? Wah itu dia nih yang harus kita tahu juga nih teman-teman. Teman-teman sering sikat gigi nggak sih? Sering ya. Pokoknya jangan sampai nggak sikat gigi. Berapa kali sih dok kita tuh harus sikat gigi? Itu juga gaya hidup yang sederhana loh dok. Setiap hari itu minimal berapa kali? Minimal 3 kali lah ya. 3 kali. Kita kan
mandi tuh pagi, mandi sore, sama sebelum tidur. Nah ini 3 hari sekali ya kalian ya? 3 hari sekali, berarti nggak mandi 3 hari. Nah ini ya yang harus diperhatiin juga, bukan cuma olahraga ya dok ya, hidup sehat yang sederhana, tapi juga kita harus perhatiin juga dari segi gigi dan lain-lain seperti itu. Nah kalau mandi dok, kalau dari kesehatan dianjurkan sehari itu berapa kali kita mandi dok? Kalau untuk kebersihan diri ya seperti biasa 2 kali sehari. 2 kali sehari ya dok ya? Sebelum memulai aktivitas di pagi hari, sama setelah melakukan aktivitas dalam satu harian itu di sore hari. Nah itu dia, jadi kalau mandi juga adalah salah satu kita itu bisa menerapkan gaya hidup yang sehat ya dok ya. Kalau mandi tuh emang beda banget dok, seger Iya, gitu segar. ya. Perasaannya lebih nyaman. Perasaannya lebih tenang. nyaman. Apakah itu juga bersangkutan dengan psikis? Iya, benar sekali. Nanti kita akan ngobrol tentang psikis. Jadi jangan kemana-mana, tetap di talk show Sehati, sehat, tenangkan hati. Baik, kembali lagi di talk show Sehati, sehat. Baik, terima kasih teman-teman. Tepuk tangannya mana dong? Ini segmen terakhir kita. Jadi kita masih membahas tentang hidup sehat sederhana. Tadi dokter bilang kan untuk hidup sehat itu mempengaruhi 2 faktor juga ya dok ya. Mulai dari fisik dan juga psikis. Nah tadi kita sudah ngomong soal fisik dan juga ini akan membahas tentang psikis tadi dok ya. Banyak orang yang bilang jangan stres setiap ada yang punya masalah gitu dok. Jangan stres lah gitu kan. Sebenarnya dok, stres itu apa sih? Kita pengen tahu lebih jelasnya ya. Oke. Stres itu kayak kalau kata orang banyak pikiran gitu Banyak ya pikiran kan? ya? Jadi pengaruh stres itu tuh juga psikis itu juga berpengaruh pada kesehatan kita sendiri. Jadi kalau kita stres itu tubuh itu akan merespon dengan mengeluarkan hormon stres yang disebut dengan kortisol. Nah, kalau dari sistem imun nih, hormon kortisol itu akan menghambat pelepasan hormon-hormon untuk mencegah peradangan. Jadi kalau misalnya ada penyakit, kita stres itu makanya gampang terkena penyakit seperti itu. Jadi kemudian stres itu juga dapat meningkat, kalau dari jantung juga dapat meningkatkan denyut jantung seperti itu. Dan kalau dari pencernaan nih, orang-orang stres kadang kan mau ujian, diare, kadang susah buang air besar. Nah itu karena pengaruh hormon stres sendiri terhadap pergerakan usus dalam mencerna makanan gitu. Jadi makanya kalau orang stres tuh kadang ada yang aduh nggak tahan nih mau ke belakang gitu. Berarti stres itu sangat mempengaruhi tubuh kita ya dok ya? Iya. Dan pengaruhnya juga cukup besar dok. Ada yang putus cinta di sini nggak bisa makan? Ada nggak? Tuh itu juga ya dok ya, berarti mempengaruhi. Tadi hormon apa dok? Kortisol. Kortisol itu Iya. hormon jelek berarti ya dok? Hormon Ya? stres. Hormon stres gitu. Aduh jangan sampai kita harus punya hormon yang baik-baik ya dok ya. Nah ini kalau stres sendiri menurut dokter bisa nggak sih kita kendalikan gitu dok? Kalau kita stres apa nih yang harus kita harus kita manage lah dalam tubuh kita atau pikiran kita? Jadi kalau stres itu pertama kita lakukan dulu apa yang kita senang lakuin, misal hobi, kita lakukan hobi, misal senang jalan-jalan tuh boleh, Ya. terus hobi foto bisa, terus hobi jangan sampai hobi makan ya maksudnya. Kalau hobi makan kan nanti lain lagi cerita kan makin banyak makanan. Terus hobi apa lagi sih yang banyak Mbak? Hobi apa? shopping, Hobi gitu ya shopping, dok ya? boleh. Atau hobi apa ya? Hobi main sosmed mungkin ya? Iya gitu. Terus jangan lupa untuk kalau kita yang beragama ya mendekatkan diri kepada Tuhan seperti itu. Itu juga Terus bisa meningkatkan menghindarkan iman. stres ya dok Iya, ya? karena itu kan dengan keimanan itu kita yakin dan percaya bahwa semuanya itu setiap kesulitan ada kemudahan seperti itu kan. Jadi menenangkan pikiran kita juga gitu.
itu. Karena hidup pasti ada masalah ya dok. Iya, nggak ada Jadi hidup yang curhat deh. Dok, ini kalau stres tadi banyak sekali mempengaruhi tubuh kita dalam masalah kesehatan. Dokter bilang tadi masalah lambung bisa terjadi ya Iya. dok ya untuk stres yang ringan. Nah kalau stres yang berat itu seperti apa sih dok? Dan juga bisa mempengaruhi tubuh kita itu bisa mempengaruhi apa gitu untuk kesehatan? Nah, kalau stres terlalu berat itu biasanya itu stres yang berkepanjangan ya. Itu bisa juga mengganggu ke sistem saraf kita. Makanya kadang-kadang orang stres itu sulit konsentrasi, lupa makan, lupa semuanya dilupa. Terus nanti kadang kalau semakin lama itu akan mengganggu kejiwaan seperti itu. Itu yang parahnya seperti itu. Oh lebih parahnya itu bisa mengganggu kejiwaan ya dok Iya, ya? kalau stres Berarti yang- kita perlu dong ke psikolog. Kalau sebenarnya dari kita masing-masing ya, kalau kita merasa sebenarnya nih kalau untuk manage stres itu kita bisa luapkan ke seseorang yang kita percaya. Jadi dengan meluapkan emosi, bercurhat ke orang lain itu juga dapat meredakan stres. Karena selain kita meluapkan emosi, kita juga dapat dukungan dari orang lain, masukan dari orang lain seperti itu. Oh begitu ya dok ya, jadi memang psikis ini sangat penting sekali untuk hidup sehat. Iya. Coba nih kalau nggak ada uang, stres nggak? Kemana-mana susah dok, nggak ada uang, temen ngajak pergi nggak bisa, gitu kan. Jadi tadi tipsnya dari dokter juga, kalau misalnya lagi stres coba curhat, karena itu juga bisa mempengaruhi ya dok ya. Iya. Mempengaruhi pola makan kita juga. Ada tuh yang putus cinta dok sampai nggak makan 3 hari. Ada ya? Kakak pernah nggak tuh band kita? Pernah. Selain juga memang bisa diet, tapi juga hormon yang tadi yang nggak bagus ya dok ya Iya, untuk tubuh hormon kita. kortisol. Iya. Nah jadi untuk Sobat Siva ini tuh luar biasa sekali, simple tapi sering kita rasakan seperti itu. Untuk dokter nih dok, kalau misalnya stres seperti itu ya, kita balik lagi nih soal psikis ya. Karena psikis ini itu memang simple sekali, tapi banyak sekali yang mengalami begitu dok. Kalau psikis bisa nggak sih dok kena kayak penyakit lain selain MAH gitu dok, yang dokter pernah tangani? Banyak sih pengaruh stres kan. Kalau selain MAH Pusing nih, atau gitu dok? bisa pusing, sulit konsentrasi, sulit tidur karena yang ada di pikiran itu masalahnya itu sendiri seperti itu. Jadi kalau terlalu dipikirkan itu mengganggu pola tidur juga. Mengganggu pola tidur juga ya dok Iya, ya? makanya orang sering insomnia itu karena psikis itu tadi, banyak yang dipikirkannya seperti itu. Nah ini dok yang banyak juga ditanya ini, kita lanjut lagi ya dok ya, Iya. ke makan. Nah makan tepat waktu, ini pertanyaan nih dok, pertanyaan dari Sobat Siva. Makan tepat waktu juga salah satu hidup sehat nggak sih dok? Apa kebaikannya bagi kesehatan? Oke, jadi makan tepat waktu ya. Jadi tiap orang itu kan punya jam makannya sendiri. Jadi tiap jam makan itu otomatis lambung itu mensekresikan asam lambung. Itu sesuai dengan jam makannya. Jadi kalau kita tidak mengatur pola makan, jadi misal nih kita biasa makan siang nih jam 12, jam 1 kita nggak makan, sekresi asam lambung dikeluarkan. Nah itu makin lama akan mengiritasi lambung. Itulah yang menyebabkan MAH kalau jangka panjang seperti itu. Itu jangka waktu panjangnya ya dok ya, Iya. lebih ke pencernaan Jangka ya dok ya. pendeknya bisa mual, Mhm. tidak enak pada perut, badan lemah, konsentrasi sulit karena tidak ada asupan gizi di dalam tubuh untuk disalurkan ke otak seperti itu. Dok, ini dok ada juga pertanyaan dari Sobat Siva dok, hindari makanan yang memicu penyakit. Ini bagaimana maksudnya dok? Apakah ada kaitannya dengan daya tahan tubuh? Iya, jadi hindari makanan yang memicu penyakit itu adalah makanan yang tidak sesuai dengan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oh berarti berbeda-beda ya dok ya? Setiap tubuh memerlukan gizi yang berbeda berarti? Maksudnya seperti ini, kayak goreng-gorengan, itu kan lemaknya tuh lemak jahat lebih banyak ya dibanding lemak baiknya.
Terus tidak sesuai dengan jumlah lemak yang dibutuhkan oleh tubuh kalau banyak makan gorengan. Lalu makan yang bersantan, itu kan mengandung kolesterol juga yang tinggi. Terus makan makanan yang mengandung pengawet, tinggi gula, karena kan tadi yang sudah dibilang kan gula juga dibatasi kan, gula, garam maupun lemak juga dibatasi. Jadi kalau tidak sesuai dengan gizi tersebut, makanya itu yang tidak baik bagi kesehatan. Baik, itu ya dok ya. Dok, ini pertanyaan terakhir kita. Tipsnya dari dokter agar Sobat Siva, Sobat Siti Fatima ini dokter bisa hidup sehat sederhana, itu bisa diimplementasikan dengan perilaku apa sih dok? Perilaku apa saja? Yang pertama, kita jaga pola makan. Yang kedua, makan makanan yang bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, rajin berolahraga, sedikit tapi rutin. Yang kemudian tidur yang cukup dan perbanyak aktivitas fisik. Jangan rebahan aja gitu di rumah, enggak. Maksudnya kayak kita sering jalan gitu, naik turun tangga, pokoknya melakukan pergerakan fisik seperti itu. Kelola stres juga ya dok ya. Kelola stres jangan lupa. Itu paling penting. Dokter, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kita berdiri dulu dok untuk mengucapkan terima kasih kepada pemirsa dan juga pastinya Sobat Siva yang telah menonton talk show kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga untuk SMK Setia Dharma 2 Palembang. Terima kasih atas kehadirannya. Dokter Tami, terima kasih ya dok ya untuk tips dan triknya. Masalah kesehatan ini memang sangat dibutuhkan sekali informasi kesehatan untuk kita sehari-hari agar lebih sehat, karena sehat bisa menenangkan hati. Baik, saya Tiara Putri mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh Sobat Siva yang telah menonton talk show ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.